Tuh kan. Tapi tari Aceh juga bisa dong? Tari Aceh justru. Dari SD SMP saya tari Aceh dan sempat Pak Harto datang tuh saya yang menyambut beliau berkat pimpinan Bapak Soeharto. Masih ingat ya Mbak ya? Luar ingat biasa banget. Ya. Luar biasa. Halo Sobat Bima, kembali lagi kita di Binara Podcast di bawah naungan Politeknik Bina Madani. Kali ini kita berkesempatan mendatangi sebuah tempat yang luar biasa, sejuk, bagus, menarik, bersama tamu kita yang luar biasa, Ibu Yeni Fatmawati. Berikut akan saya bacakan biodata beliau. Halo Bu Yeni, atau dipanggil Mbak Yeni nih lebih enaknya. Iyalah Mbak. Mbak aja ya, masih muda kok ya. Muda banget. Terima kasih loh nih kita udah diterima di tempat yang keren ini loh. Artistik sekali. Terima kasih udah Silakan mampir ke sini. kasih sambutan dulu buat Oh iya, selamat pemirsa siang kita. semuanya. Selamat datang di Papa Tong Art Space, studio seni Yeni Fatmawati. Asik. Nah, sekarang kita coba ngobrol-ngobrol dikit. Sebelum masuk ke bahas lukisan-lukisan patung dan ini ada setumpuk buku, kita mau nanya dulu nih latar belakangnya Mbak Yeni. Tadi kita lihat latar belakangnya ini orang hukum ini Mbak, kuliahnya hukum, kerjanya, karirnya di legal di perusahaan. Itu gimana ceritanya tuh? Memang saya mungkin anomali ya. Jadi memang sebetulnya sih cita-cita mau jadi diplomat. Oke. Pas waktu masuk kuliah hukum internasional ya. Masuk hukum juga kecelakaan ya karena nggak keterima ITB. Oh gitu. Tapi dulu teknik kimia maunya. Udah Lebih jauh lagi. kemana-mana gitu kan. Nah ketika masuk hukum ya saya serius, pengen cepat lulus gitu ya. Saya dapat cum laude kurang dari 3,5 tahun udah lulus. Terus keterima di law firm. Karena bayarannya dolar, pokoknya saya orangnya pragmatis gitu ya. Ketika tahu masuk ke jadi diplomat itu mesti masuk pusdiklat yang gajinya segitu, saya langsung repot gitu. Karena saya dari dulu udah ketika bapak saya nggak ada, saya udah nyari uang sendiri. Oke, luar biasa. Jadi Mbak, yang kepikir pertama waktu kerja itu adalah saya ingin menyenangkan ibu saya. Saya ingin supaya adik saya bisa sekolah juga. Saya punya adik yang lumayan jauh, umurnya 9 tahun, bedanya sama saya. Nah, jadi pokoknya itu tekadnya gitu ya. Jadi bahkan ketika udah mulai kerja di law firm, 3 bulan di law firm yang biasa ya, maksudnya cukup ternama juga, tapi saya cita-citanya pengen ke Baker McKenzie waktu itu, Hadi Putranto Hainoto and Partners, pindah ke sana. Sampai hampir 8 tahun, 7,5 tahun lah ya. Kemudian saya pindah ke Coca-Cola ketika saya udah mempunyai 2 anak. Oke. Gitu, karena udah saya harus ke corporate life aja deh. Kerja di law firm itu lumayan, bisa sampai subuh-subuh di kantor terus gitu kan. Gitu. Waktu itu pas lagi booming kan ya, IPO. Kebetulan saya capital market dan M&A lawyer. Oke. Jadi pindah ke Coca-Cola Indonesia, saya langsung jadi region counsel, ya report ke division counsel di Sydney. Nggak lama kemudian saya pindah ke GE Finance, ya, jadi senior VP legal counsel ya waktu itu, terus pindah lagi ke Sari Husada yang sekarang udah part of Danone Group ya. Ketika itu Sari Husada masih public company. Saya jadi corporate secretary ketika pindah, kemudian setelah saya go private kan, kemudian saya menjadi corporate affairs dan legal director. Di situ saya 8 tahun, kemudian, during that time suami saya sakit gitu kan, kemudian terus saya juga udah ngerasa 8 tahun udah jadi director di situ, saya sempat mau dipindahkan ke Asia Pasifik ya, gitu. Dulu it's a dream banget gitu, tapi suami saya sudah meninggal pada saat itu.
ya saya harus lebih dekat dengan anak-anak. Akhirnya ada pilihan, saya pindah ke Unilever, jadi legal director Unilever. Balik lagi ke legal ya. Skopnya legal lagi. Padahal sebelumnya udah corporate affairs, udah CSR segala macam, udah communication tuh di bawah saya. Nah, ada yang menarik mungkin ya kenapa saya legal tuh saya dengan studio seni dan segala macam. Itu gimana itu beloknya itu kan dari hukum yang iya, nah mungkin emang dari dulu, dari kecil tuh tanpa disadari saya memang suka seni kan. Saya sudah sastra terutama ya, ikut lomba baca puisi itu dari SD. Oke, dari SD. Terus udah gitu saya ikut seni tari pasti, maksudnya tinggal di Aceh lama. Iya. Jadi saya di Bandung sebentar, terus saya dulu tinggal di Jalan Aceh, pindah ke Aceh beneran. Karena bapak saya tentara ya. Nah, jadi hampir 8 tahun lah mungkin saya di Aceh, kembali ke Bandung gitu. Saya dulu sempat belajar, sampai Jaipong pun saya belajarin gitu kan. Tapi tari Aceh juga bisa dong? Tari Aceh justru, dari SD SMP saya tari Aceh dan sempat Pak Harto datang tuh saya yang menyambut beliau berkat pimpinan Bapak Soeharto. Masih ingat ya Mbak ya, luar biasa banget. ya. Luar biasa itu berapa puluh tahun yang lalu. Membekas sekali sepertinya. Membekas banget sih. Gitu. Oke, tadi baca puisi. Nah sekarang ini tumpukan buku puisi nih. Iya. Jadi bikin mungkin sendiri puisi. Ketika kita kuliah atau apa gitu ya, mungkin cuma sekedar tulis-tulis gitu kan, tapi nggak pernah dipublish, nggak pernah apa gitu. Terus, nah ketika kerja itu you don't have time for this kan, kamu nggak punya waktu untuk ini itu gitu. Tapi saya tuh yang saya suka di Danone, di Sari Husada, selalu ada kegiatan event yang saya bisa mengeluarkan, mengekspresikan. Saya selalu membaca puisi di acara event saya namanya Sri Kandi Award gitu yang untuk bidan-bidan. Saya selalu baca puisi. Saya jadi pernah baca puisi Mbak Yayang Senur, pernah baca puisi Mbak Taufik Ismail gitu kan. Itu puisi orang lain atau puisi sendiri? Puisi saya puisi bikin gitu, sendiri. terus tapi saya berdua sama Taufik bikin bareng, ada keren, tuh. keren. Terus sama ada anak-anak inilah sanggar gitu. Jadi dari dulu tuh udah berusaha untuk menyelipkan. Berarti nanti kebetulan kita sekarang saya direktur juga, jadi saya bisa harus baca puisi nanti. Tapi sebelum baca puisi, ini puisi, ada patung, ada lukisan. Nah, itu dulu gimana ceritanya bisa saya banyak? waktu dalam bisnis trip kerja karena Danone itu kan headquarternya di Paris. Sebelumnya kita Nutrisia Internasional ya, itu di Belanda. Saya tuh pasti ya, boleh dikatakan pasti setiap bisnis trip saya selalu extend sehari atau 2 hari gitu ya, ambil cuti juga gitu untuk pergi ke museum atau art gallery dan atau botanical garden, sesempatnya yang mana lah gitu yang bisa saya jangkau. Jadi emang dari dulu saya suka, tapi tanpa tahu bahwa saya tuh ternyata ya bisa ngelukis. Terus suka kadang-kadang kalau lihat orang lain gitu ya, ngelukis kayaknya gue bisa deh, masa sih gue nggak bisa gitu. Jadi dulu pernah waktu SMP tuh saya dikasih kayak jam dinding gitu ya. Jam dinding tuh kan polos gitu, saya bisa bongkar, saya lukis, saya warnai, saya apa gitu. Terus zaman dulu susah kan, pengen sepatu ganti, sepatu yang putih gitu saya lukis gitu. Sekarang tren lagi itu sepatu sekarang lukis. Tren lagi, makanya gue bilang, dulu gue sih karena gue mampu beli. Oh sekarang niat justru orang punya. Iya, sometimes art is ini kan, kayak gitu. Jadi, ya menarik. Terus mulai jadi seniman lukisan benerin kayak gini nih. Nah itu dia, gitu ya, memang Allah udah mengatur sedemikian rupa. Saya juga setelah suami meninggal itu nggak pernah terbetik, saya tidak mau kawin lagi itu ada lah gitu kan, dan saya pokoknya ingin fokus sama anak-anak dan karir saya gitu. Tapi itulah hidup. Yang kadang apa yang udah kita jahit, apa yang udah gitu bisa berubah berapa derajat hanya dengan saya ketemu dengan seorang which is beliau ini gitu kan. Padahal saya juga udah menolak, gitu lah. Mungkin dia rajin ibadahnya, jadi dia bisa membolak-balikan hati manusia kan Allah ya. Jadi ya pokoknya gitu ya. Jadi maksud saya, ketika saya setelah menikah dengan abang, saya kan nggak boleh kerja tuh. Nah, tapi ada yang lucu sih. Saya keluar dari dari Unilever itu bukan karena mau kawin dengan abang, karena pada saat itu saya sudah menolak gitu. Jadi saya keluar itu karena saya mau bisnis, agrobisnis.
bikin sendiri. Pengen bikin sendiri, cita-cita banget pengen jadi sosiopreneur gitu loh. Asik, keren itu. Nah, tapi ditipu. Oh. Iya, ternyata business is not easy. Seperti kamu kerja di perusahaan yang dapat gaji tiap bulan gitu kan. Ternyata beda gitu ya. Tapi saya nggak pernah menyerah ya untuk hal-hal seperti itu. Dan ketika saya menikah dengan Abang gitu, saya sempat jalankan bisnis itu walaupun akhirnya ditipu ya gitu ya. Saya nggak kerja kan ketika menikah itu, dan saya diajak sama teman saya yang mau mengantar anaknya yang agak berkebutuhan khusus gitu untuk melukis di studio, studio lukis gitu kan. Terus saya ikut. Nah di situ saya juga belajar. Bangkit lagi. Enggak, pertama ngelukis disuruh gini, kamu udah pernah belum melukis di atas kanvas kan? Nggak pernah, di atas sepatu sama dinding pernah gitu kan, atau dicoret-coretan gitu kan seringnya gitu. Nah, ketika saya melukis pertama kali itu 2 meter dikasih kanvas. Pertama kali langsung 2 meter? Langsung, terus dia bilang, sok lukis aja apa yang kamu mau lukis. Terus sama cat dari sediain semua? Udah, terus saya sampai bingung, saya ngelukis apa ya? Tahu nggak yang jadinya apa? Jadinya bunga, rose, warnanya ungu. Terus saya kasih apa namanya, kayak kawat berduri, gitu, terus gede banget gitu. Terus rose juga gede. Iya. Dan mungkin ada di sini ya ininya, saya lupa ininya apa. Ada nggak lukisannya di sini saya? Harusnya sih ada. Itu semua orang bilang what's the meaning gitu kan? Ya kan kalau itu nggak tahu, itu comes out naturally gitu ya. Jadi keluar aja, saya ngelukis aja gitu 3 jam tuh saya bisa ngelukis. Dia bilang kamu suka nih kayaknya ngelukis, dia bilang gitu. Padahal saya belum pernah ngelukis di kanvas gitu, baru kali tapi itu. balik lagi gitu, rose, ada kawat berduri. Emang lagi apa dulu? Ada ekspresi apa? I feel dulu? like dikawatin berduri, jadi nggak bisa kemana. Tahu nggak judulnya apa? Jadi pengen ketawa. Protected. So I'm already. Yang biasanya lepas bebas, tiba-tiba merasa harus. Jadi waktu pas saya galau gitu ya, antara merit enggak, tuh saya dapet kamu diajak merit, anaknya kan justru yang mengajak saya untuk menikah dengan Abang gitu. Ibu saya tuh yang nyuruh saya istikharah gitu kan. Terus ibu saya juga yang bilang bahwa kamu nggak pernah tahu loh siapa yang duluan meninggal. Allah memberikan kamu kesempatan untuk ladang amal, punya suami dan mengurus suami. Itu gue langsung nangis gitu ya gitu. Karena suami saya sebelumnya juga kan kanker. Dan stadium 4, survive 1,5 tahun. Dan di masa akhirnya pun saya sempat merawat dia di Heidelberg, rumah sakit toraks gitu ya. Seminggu setelah dia pulang dari sana, kemudian dia meninggal gitu. Jadi perjalanan hidup saya tuh udah kayak roller coaster gitu kan gitu. Tapi saya tuh berusaha untuk kuat-kuat demi anak-anak gitu kan. Nah, jadi ketika tahu Abang itu pertama menikah, saya stadium 4. Iya, dan apa? Ya pokoknya harus tinggal di Singapura, segala macam gini gitu lah. Tapi ternyata ketika setelah saya dilamar, dan kita cek lagi gitu, bagus hasil labnya beliau. Maksudnya nggak perlu ditransplantasi, jadi cukup disuntik kemo tiap 2 minggu sekali kita datang, 2 minggu. Jadi terus gitu 2 minggu, terus akhirnya 3 minggu, terus akhirnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, sampai akhirnya alhamdulillah nih udah 6 tahun saya menikah dengan Abang. Ya ginilah, dia malah ngambil doktor lagi. Oke, menarik nih cerita dengan Mbak Yeni ini. Nanti habis ini kita akan lanjutkan lagi membahas, mengulik lagi lebih dalam tentang hasrat berkeseniannya Mbak Yeni. Oke, jangan kemana-mana. Lanjutin di episode berikutnya. Puisi dan painting, poetry and painting is really connected. Jadi buat saya kalau lukisan itu adalah puisi yang tak terkata-katakan, tapi tergambarkan. Lukisan juga gitu. Ya udahlah, jadilah ini cover buku ini gitu. Saya izin ke dia gitu, dan ya saya beli sih lukisannya. Tegarkanlah hati dan ragamu untuk tetap berjalan dalam maha cahayanya.